Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Bapak ucapkan selamat datang di pembelajaran matematika SMK Korpri Majalengka tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan pertama, tidak ada salahnya apabila Bapak memperkenalkan satu persatu guru matematika yang ada di SMK Korpri Majalengka. Guru matematika yang ada di SMK Korpri Majalengka itu terdiri dari 7 orang guru, di mana komposisinya 2 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Yang pertama ada Bapak Iing Solihin SPD. Beliau mengajar matematika di kelas 10 TKJ 3, 11 TKJ 1, 11 TKJ 2, 11 TKJ 3, 12 TKJ 3, dan 12 TKJ 4. Berikutnya ada Ibu Iha Dahadminah SPD. Beliau mengajar matematika di kelas 10 TP1, 10 TP2, 10 TP3, 12 TP1, 12 TP2, 12 TP3, dan 12 TP4. Berikutnya ada Ibu Dede Widyaningsih SPD. Beliau mengajar matematika di kelas 10 TKRO 1, 10 TBSM 1, 10 TBSM 2, 11 TP1, 11 TP2, 11 TKRO 5, dan 11 TKRO 6. Berikutnya ada Ibu Betty Wahyuningsih SPD. Beliau mengajar matematika di kelas 10 TKJ 2, 10 TKJ 3, 11 TKJ 4, 11 RPL, 12 TKJ 1, 12 TKJ 2, dan 12 RPL. Berikutnya ada Ibu Ani Hoerunisa SPD. Beliau mengajar matematika di kelas 10 RPL, 11 TKRO 2, 11 TBSM 1, 11 TBSM 2, 11 TBSM 3, 12 TBSM 1, dan 12 TBSM 2. Berikutnya, Ibu Melia SPD. Beliau mengajar matematika di kelas 11 TP3, 11 TP4, 11 TKRO 1, 12 TKRO 1, 12 TKRO 2, dan 12 TKRO 3. Dan yang terakhir ada Bapak Yoga Lanting SPD. Beliau mengajar matematika di kelas 10 TKRO 2, 10 TKRO 3, 11 TKRO 3, 11 TKRO 4, 12 TKRO 4, 12 TKRO 5, dan 12 TKRO 6. Adapun penilaian pada pembelajaran matematika yaitu yang pertama tugas harian, yang kedua ulangan harian, yang ketiga PTS atau penilaian tengah semester, dan yang keempat yaitu PAS penilaian akhir semester atau PAT penilaian akhir tahun. Baik, pada pembelajaran matematika di SMK Korpri Majalengka itu ada KKM-nya loh. Apa itu KKM? KKM adalah kriteria ketuntasan minimal, yaitu 70. Dikatakan tuntas KKM-nya apabila yang pertama mengerjakan tugas harian minimal 50% dari jumlah tugas harian yang diberikan. Dan yang kedua, mengikuti ulangan harian. Yang ketiga, mengikuti PTS dan PAS atau PAT. Ini adalah materi kelas 10 yang akan kita bahas selama semester ganjil ini. Yang pertama ada nilai mutlak, yang kedua persamaan dan pertidaksamaan linier, yang ketiga sistem persamaan linier 2 variabel, yang keempat sistem persamaan linier 3 variabel, yang kelima fungsi linier dan fungsi kuadrat, yang keenam komposisi fungsi dan inverse fungsi, yang ketujuh trigonometri. Adapun materi kelas 11 yang akan kita bahas pada semester ganjil ini yaitu yang pertama matriks, yang kedua fungsi kuadrat, yang ketiga fungsi komposisi dan inverse fungsi, yang keempat limit fungsi,
yang kelima turunan, dan yang keenam integral. Dan untuk materi kelas 12 yaitu 1 statistik, 2 peluang, 3 dimensi 3. Baik, itu tadi informasi-informasi sekilas seputar pembelajaran matematika yang ada di SMK Korpri Majalengka. Baik, anak-anakku sekalian, pertemuan pertama pada kelas 11 semester ganjil ini kita akan membahas tentang materi matriks. Apa itu matriks? Dalam definisi matriks, matriks adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris atau kolom dengan dibatasi kurung. Bilangan yang tersusun dalam matriks disebut elemen atau unsur matriks. Baris adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar atau horizontal, sedangkan kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak atau vertikal. Selanjutnya, notasi, elemen, dan ordo matriks. Matriks biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya. Secara umum, sebuah matriks dengan M baris dan N kolom disajikan sebagai berikut. Di sini ada sebuah matriks A, di mana seluruh anggota elemennya terdiri dari huruf A. Misalkan kita lihat secara horizontal dari kiri ke kanan, ada A11, ada A12, ada A13 sampai A1N. Ini merupakan baris ke-1. Selanjutnya ada A21, A22, A23 sampai A2N, dan ini merupakan baris kedua dan seterusnya. Selanjutnya kita urutkan secara vertikal dari atas ke bawah. A11, A21, A31 ini termasuk kolom ke-1. Selanjutnya A12, A22, dan A32 ini termasuk kolom kedua. Maksudnya A11 itu adalah A baris ke-1 dan kolom ke-1. Maksudnya A12 adalah A baris ke-1 dan kolom kedua. Maksudnya A13 adalah A baris ke-1 dan kolom ketiga. Kita ke bawah. A21 itu maksudnya adalah A baris kedua dan kolom ke-1. Selanjutnya kita akan bahas tentang elemen matriks yang tadi juga sempat disebutkan. Elemen matriks merupakan sebuah angka-angka atau entry dari suatu matriks. Selanjutnya, ordo atau ukuran suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Di sini kita bisa melihat sebuah contoh matriks B di mana anggota elemennya terdiri dari 6 elemen. Ada 2, negatif 5, 17, 6, 9, dan 18. Jika kita melihat contoh di matriks A yang tadi, ini terdiri dari berapa baris? Ya, betul. Ini ada 3 baris. Selanjutnya, ada berapa kolom? Ya, betul sekali, ada 2 kolom. Nah, yang dinamakan ordo matriks adalah kita bisa melihat berapa baris dan berapa kolom. Yang tadi kita sebutkan di sini ada 3 baris dan 2 kolom. Maka matriks ini bisa dikatakan ordonya itu 3 kali 2. Ditulisnya itu matriks B 3 kali 2. Supaya lebih memahami tentang materi matriks ini, kita akan diperlihatkan sebuah contoh di mana diketahui suatu matriks A di mana di sini elemennya sudah terdiri dari ada 15 anggota elemen matriks. Pertanyaannya adalah,
Berdasarkan matriks tersebut, tentukan A. Banyak baris, B. Banyak kolom, C. Ordo matriks, D. Elemen-elemen pada baris kedua, E. Elemen-elemen pada kolom ketiga, F. Nilai A baris ketiga dan kolom kedua, G. Nilai A baris kelima kolom ke-1. Kita akan jawab yang A, banyak barisnya itu ada 5 baris. B, banyak kolomnya ada 3 kolom. Yang C, ini ordo matriks adalah perkalian antara 5 baris dan 3 kolom, yaitu 5 kali 3. Elemen-elemen pada baris kedua yaitu anggota-anggota atau angka-angka yang ada di baris kedua, yaitu 2, 3, dan 5. E. Elemen-elemen pada kolom ketiga yaitu elemen-elemen atau angka-angka yang ada di kolom ketiga, yaitu 2, 5, 1, 2, dan 6. F. Nilai A3 yaitu nilai baris ketiga dan kolom kedua. Kita ambil satu angka yaitu 0. Nilai A51 itu artinya adalah nilai baris kelima kolom ke-1, yaitu angka atau elemen 3. Selanjutnya kita bahas tentang transpos matriks. Transpos suatu matriks adalah matriks baru yang diperoleh dengan mengubah susunan kolom suatu matriks menjadi baris dan susunan baris menjadi kolom. Transpos matriks A sama dengan AIJ. I-nya itu baris, J-nya itu kolom. Dengan ordo M kali N. Baris kali kolom. Ditulis A pangkat T atau A transpos sama dengan AIJ, A baris dan kolom. Dan ordonya N kali M. Jadi yang awalnya M kali N kita ubah dibalik menjadi N kali M. Kita permisalkan pada contoh di bawah ini, diketahui matriks A dan P sebagai berikut. Matriks A sama dengan anggotanya ada atau elemennya ada 4, yaitu 2, negatif 6, 0, dan 1. Ini merupakan matriks persegi, ya, di mana ordonya itu adalah barisnya 2, kolomnya 2, jadi ordonya 2 kali 2. Apabila kita transposkan, maka A transpos sama dengan yang awalnya barisnya itu baris pertama adalah 2 dan negatif 6, kita ubah menjadi suatu kolom, yaitu yang awalnya horizontal kita ubah menjadi kolom ke bawah menjadi vertikal, jadi 2 dan negatif 6-nya ke bawah. Selanjutnya baris kedua 0 dan 1. Awalnya baris kita ubah menjadi kolom, jadi kita gunakan vertikal lagi, jadi 0 dan 1-nya ke bawah seperti ini. Selanjutnya ada matriks P. Anggotanya ada 6, yaitu 1, 2, dan 3 baris pertama, baris keduanya 4, 5, dan 6. Ini adalah sebuah matriks yang berbentuk persegi panjang. Maka P transpos atau maka matriks P transpos sama dengan awalnya barisnya 1, 2, dan 3 kita ubah menjadi kolom ke bawah, jadi 1, 2, 3. Selanjutnya baris kedua yaitu 4, 5, dan 6 sebagai baris kita ubah menjadi kolom, yaitu 4, 5, dan 6. Baik, selanjutnya kalian dianjurkan untuk mengerjakan latihan di bawah ini dengan menggunakan buku latihan. Tuliskan nama dan kelas di lembar jawaban. Jika sudah selesai mengerjakan, jawabannya itu dipotokkan dan dikirim ke Google Classroom. Jawaban dikumpulkan paling lambat pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Apabila lewat dari waktu tersebut, maka di presensi online siswa atau di aplikasi POS akan diberikan keterangan telat masuk atau TM. Silahkan latihannya dikerjakan dengan teliti.
Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.